Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup dan klasifikasi media pembelajaran. Saya Rizky Nur Afni sebagai pemateri pertama dari kelompok 5. Oke, pengertian ruang lingkup media pembelajaran secara etimologi. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Ruang lingkup sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah luas subjek yang tercakup. Ruang lingkup ini berkenaan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian. Kesimpulannya, ruang lingkup media pembelajaran mencakup segala hal. Ruang lingkup media pembelajaran mencakup segala hal, baik alat, bahan, dan peraga, serta sarana dan prasarana yang berkaitan dengan media pembelajaran, proses dalam penyampaian proses belajar mengajar. Kemudian, media pengajaran. Nah, Association for Education and Communication Technology atau AECT mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association atau NEA mendefinisikan media pengajaran sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, selain itu juga dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach and Early. Mereka mengemukakan ciri media ada 3, yaitu yang pertama, ciri fiksatif, yaitu menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Nah, biasanya diambil atau direkam dan atau diambil gambar dengan kamera sehingga dapat diproduksi dan dapat ditampilkan lagi apabila diperlukan. Yang kedua itu ciri manipulatif, yaitu di mana suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan pada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Nah, jadi lebih mirip ya, atau bisa dibilang suatu film atau video. Nah, misalnya kayak penjelasan tentang proses tumbuhan tumbuh gitu. Jadi kita bisa mengetahui tumbuhan itu tumbuh hanya dalam hitungan menit dari hasil video beberapa hari. Kemudian yang terakhir yaitu ciri distributif, yaitu suatu ciri di mana dimungkinkannya suatu objek ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa. Nah, contohnya ini seperti proyektor. Nah, proyektor itu suatu alat yang bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi bisa digunakan dalam kelompok. Nah, jadi mengajar siswa di kelas bisa menggunakan proyektor. Oke, selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis internet atau e-learning. Nah, ini semakin berkembangnya zaman, maka tuntutan konsumen, yaitu para konsumen pendidikan seperti lembaga pendidikan ataupun masyarakat sendiri, membutuhkan media-media yang lebih terkini, media yang lebih maju dan dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Maka terciptalah e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantuan. Ya, kata e-learning terdiri dari E yang berarti elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Nah, jadi e-learning berarti pembelajaran dengan penggunaan jasa bantuan perangkat elektronika. Dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer, serta kombinasi dari ketiganya. Kemudian dalam konsep e-learning itu tidak hanya materi pelajaran saja yang disediakan, melainkan dapat diketahui bagaimana adanya suatu sistem ya yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa. Seperti yang kita laksanakan sekarang,
yaitu dalam perkuliahan kita menggunakan e-learning. Jadi dalam pengumpulan tugas, pemberian tugas, dapat terekam semuanya dalam sistem e-learning. Kemudian prinsip dasar, oke, kita pindah dulu gambarnya. Prinsip dasar media pembelajaran. Nah, menurut Yudi Munat, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi berbeda mata pelajaran ataupun berbeda sekolah, maka tujuan yang ingin dicapai juga berbeda. Maka media menyesuaikan dengan tujuan. Kemudian tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber cara lainnya memproduksi, maka tidak perlu dipaksakan. Jadi sesuai kemampuan. Guru terampil menggunakannya. Nah, jadi keberhasilan penggunaan media itu juga disesuaikan oleh pengajarnya sendiri, yaitu para guru. Bagaimana guru mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Yang terakhir yaitu mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Oke, yang kemudian prinsip dasar pemilihan media pembelajaran. Menurut Ahmad Rohani dalam bukunya, Media Instruksional Edukatif menyatakan bahwa pemilihan dan pemanfaatan media perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Nah, jadi ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu bagaimana guru ataupun sekolah memilih media yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya harus sesuai, kemudian ketepat gunaan, dan keadaan peserta didik, yaitu objeknya sendiri. Media disesuaikan dengan objek, bagaimana kemampuan siswa, apa yang dibutuhkan siswa, maka media itulah yang dipenuhi. Kemudian ketersediaan pemilihan. Nah, ini kemampuan guru ataupun sekolah dalam pengadaan media pembelajaran. Kemudian mutu teknis dan biaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kuntum Khair Ummah mengenai klasifikasi media pembelajaran.